Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku pemuda, anak-anak sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang mulia ini dengan izin Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang begitu mulia, kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasa dengan sehat dan juga melaksanakan ubudiyah di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang senantiasa istiqomah lil a'la li kalimatillah, kemudian menjunjung tinggi syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanun nas yazidu wa yanqus. Iman manusia kadang-kadang grafiknya naik, kadang-kadang grafiknya turun. Maka kewajiban kita ibda' bi nafsi, kita mulai dari diri kita untuk memperbaiki diri agar ke depan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, sehingga kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah termasuk orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini khatib memberi judul khutbah kita dengan judul kurban. Ada 3 hal yang perlu khatib sampaikan pada Jumat kali ini. Yang pertama, risalah secara histori tentang kurban. Yang kedua, kurban secara syariat. Dan yang ketiga, kurban secara hakikat. Setiap materi yang khatib sampaikan ini nanti akan dibagi 4 menit sehingga khutbah kita pada Jumat ini efisien dan bisa dipahami. Kurban. Bicara tentang kurban, saudara-saudara, kurban itu bahasa Arab qurba yugaribu kurbanan. Kurban masdar artinya dekat. Menurut istilah, kurban itu artinya menyembelih hewan ternak pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah sebagai bukti rasa cinta dan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengambil referensi tentang kurban. Yang pertama Tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Yang kedua rujukannya adalah Duratul Nasihin halaman 1106 dan yang ketiga adalah Kifayatul Ahya. Yang pertama saudara-saudara, sejarah kurban. Kita bicara tentang kurban secara histori dari masa ke masa. Kalau kita bicara tentang masalah kurban, pasti ingatan kita akan tertuju kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu ada 2 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang pertama adalah Ibrahim ini terkenal dengan julukan Abul Anbiya, bapak dari sekalian para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, Yakub dan Yusuf dan keturunannya.
dari Nabi Ibrahim, dari perut Siti Hajar lahir Nabi Ismail dan keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, saudara-saudara, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang saudagar yang kaya raya, dermawan, berasal dari bangsa Babilonia, yang pindah dan hijrah dari Babilonia ke Mesir untuk berdagang, untuk menyiarkan ajaran tauhid yang dibawanya bersama istrinya Sarah. Di Mesir inilah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pedagang sehingga ia menjadi kaya raya. Dari kekayaan yang ia dapatkan setiap tahun, saudara-saudara, setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik, Nabi Ibrahim itu mengorbankan hewan ternaknya, 100 ekor unta, 1000 ekor sapi kibas. Itu dijelaskan dalam sejarah dalam Al-Quran. Begitu besar pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bicara tentang histori Nabi Ibrahim alaihissalam, begitulah pengorbanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita hitung-hitung, saudara, 1 ekor unta itu berapa nilainya sekarang? Taruhlah harganya 20 juta. 100 ekor unta setiap tahun dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. 1000 ekor kibas dikorbankan oleh Nabi Ibrahim setiap tahun, sehingga umat Nabi Ibrahim pada masa itu mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ibrahim, sehingga korban engkau tidak akan bisa ditandingi oleh Nabi manapun, oleh dermawan manapun di dunia sampai akhir zaman nanti. Apa kata Nabi Ibrahim pada waktu itu? Jangankan harta bendaku, jangankan binatang ternak yang aku miliki, andai kata Allah beri saya karunia kepada saya seorang anak, diperintahkan kepada saya untuk berkorban, insya Allah akan aku korbankan. Ini sejarah, saudara-saudara. Korban secara histori, Nabi Ibrahim ternyata sudah berkorban. Yang kedua, Nabi Ismail. Tatkala perintah niat daripada Nabi Ibrahim, kata-kata Nabi Ibrahim itu dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia mendapat anak Ismail, pertemuan pertama di Bakkah. Bakkah itu adalah hutan belantara, tempat Siti Hajar ditelantarkan, diletakkan oleh Nabi Ibrahim karena kecemburuan Siti Sarah kepada Siti Hajar. Maka tatkala remaja Ismail, maka kampung Bakkah itu berubah nama menjadi Ummul Qura. Kenapa disebut Ummul Qura? Kampung ibu, karena orang yang mendiami kota Bakkah pertama adalah seorang perempuan bernama Siti Hajar. Dan Ummul Qura itu adalah cikal bakal dari Makkahul Mukarramah. Maka tatkala Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail di Mina, bermalam di Mina dia bermimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam azbahuka fanzur madza tara qala ya abati in almatu ma satajiduni insyaallah as-sabir. Tatkala usia Ismail sudah sampai menginjak remaja, maka Ibrahim melihat dalam mimpinya, disampaikan kepada Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Dijawab oleh Ismail pada waktu itu, di Al-Quran dijelaskan, kerjakan al-matu malu satajiduni insyaallah as-sabir. Kerjakan ayat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Maka karena keikhlasan yang diberikan oleh Allah kepada dua orang Rasul ini, Ibrahim dan Ismail, maka tidak terjadilah penyembelihan manusia pada waktu itu, dan digantikan dengan seekor kibas dari surga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Histori yang kedua. Yang kedua, kita bicara kurban secara syariat. Kurban secara syariat, saudara-saudara, tentu kita berpedoman kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, bahwa kurban itu diperintahkan bagi setiap orang yang mampu. Maka hukum kurban itu sepakat para ulama mengatakan adalah sunat muakkad, sunat yang hampir berdekatan dengan wajib. Maka bagi orang-orang yang mempunyai kelapangan, diwajibkan untuk melaksanakan kurban pada tanggal 10
Zulhijjah dan hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata-nyata mengatakan dalam hadisnya, "Man kana lahu syahatan falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Siapa yang mempunyai kelapangan tidak mau berkorban pada hari tasyrik atau 10 Zulhijjah, maka jangan kau dekati tempat sholat kami. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, kata Allah di surah Al-Kautsar. Di tafsir Misbah dijelaskan nikmat itu begitu banyak. Maka Allah perintahkan di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Artinya ikhlas melaksanakan sholat. Wanhar, antara sholat dan wanhar dan korban itu ada waw ataf yang tidak bisa dipisahkan oleh kata Quraisyah, bahwa orang sholat wajib kalau mampu wajib berkorban, orang yang korban wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka saudara-saudaraku, perintah secara syariat korban itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu pada 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik. Apa sebetulnya manfaat? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kita untuk berkorban saja, sedangkan dia tidak melaksanakan? Rasulullah itu uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh yang baik. Tutur katanya contoh, tingkah lakunya contoh, bahasa sehari-harinya contoh. Makanya Rasulullah sudah memberikan 14 abad yang silam kepada kita umat Islam, bahwa Rasulullah itu setiap tahun berkorban 2 ekor unta. Semiskin separah-parah hidup Rasulullah, dia berkorban 2 ekor kibas. Andai kata tahun itu dia mendapat nikmat yang banyak, maka Rasulullah berkorban 2 ekor unta. Bayangkan saudara-saudara, apa kata Rasulullah? 1 ekor unta yang aku korbankan setiap tahun, ya Allah, aku persembahkan untuk diriku, untuk keluargaku dan istri-istriku. Itu kata Rasulullah. Dan 1 ekor unta lagi aku korbankan untuk umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhir hayat kehidupannya karena kefakirannya, karena kemiskinan yang dideritanya, tidak sanggup berkorban pada cita-citanya yang berkorban. Rasulullah 14 abad yang silam sudah membayar nazar dan niat saudara-saudara umat muslim. Itu korban secara syariat. Yang ketiga, korban secara hakikat. Secara hakikat korban itu adalah menepis sifat kebinatangan dalam hidup dan jiwa manusia. Manusia itu, saudara-saudara, itu sebetulnya binatang semuanya, sama dengan hewan. Balhum adallu, bahkan lebih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi saudara-saudara, dalam ilmu mantik disebutkan manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Maka berpikirlah hari ini saudara-saudara, andai kata di 10 Zulhijjah nanti saudara punya kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah supaya memudahkan panitia. Mulai dari selesai Jumat ini datangilah panitia, saya ikut berkorban. Pasti sudah tahu saya sudah punya duit sekian. Minimal saudara-saudara 1 ekor unta atau 1 ekor kerbau di daerah kita itu 7 orang. Kalau kita kaya, apa salahnya 1 ekor kerbau atau lebih? Maka diperintahkan secara hakikat itu sebetulnya korban itu merampas sifat kebinatangan dalam jiwa manusia. Apa sifat binatang kita? Rakus dan tamak, ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tatkala Allah perintahkan zakat, harta sebelum perintah zakat itu kita belikan tanah, karena tanah tidak wajib dizakatkan. Barang benda mati sebelum sampai nisab kita belikan dengan akal-akalan kita. Yang kedua, kerakusan kita itu adalah kita selalu mengatakan kita tidak sanggup. Padahal jika kita hitung-hitung 2.700.000 atau 2.800.000 kita tabungkan, insya Allah setiap tahun kita bisa berkorban minimal 1 ekor kurban itu secara bersama-sama kita berkorban 7 orang. Karena bagaimanapun Rasulullah sudah nyata-nyata menjelaskan dalam Duratul Nasihin halaman 1107 dijelaskan, orang yang berkorban itu akan diberikan 10 kebaikan, 10 dihapus 10 kejahatannya, dan diangkat 10 derajat kehidupannya. Bayangkan saudara-saudara, hanya berkorban
10 kebaikan diberikan langsung tatkala ia melihat satu bulu yang dia pegang di hewan ternak itu akan diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan dosa-dosanya, dan diangkat 10 derajatnya. Bayangkan saudara-saudara, setiap tetes darah yang mengalir dari hewan ternak, maka Allah berikan untuknya 700 malaikat. Yang 700 malaikat itu apa tugasnya? Mendoakan orang yang berkorban. Catatannya Lirobbi. Semua yang kita laksanakan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang dipuji oleh orang lain, bukan ingin disanjung-sanjung oleh orang lain. Karena hakikat semua ibadah itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ta'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.